nanti bisa mengembangkan kerangka yang telah disusun oleh kelompok kalian, ya. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita memulai, nanti kita akan keluar kelas, ya. Kita keluar kelas mengamati objek. Tapi sebelum itu nanti saya bagikan kelompoknya. Materi yang akan kita pelajari ya. Langkah-langkah penyusunan teks observasi. Kelihatan? Yang pertama apa dulu? Menentukan objek. Jadi nanti di akhirnya itu kalian akan menyusun atau mengembangkan teks observasi berdasarkan kerangka yang kalian buat. Ya, kita bagi kelompok. Berhitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kembali 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3, 4. 2, 3, 4. Yang satu berkumpul dengan 1. Yang nomor 2 berkumpulan dengan nomor 2 dan seterusnya. Sampai 5. Ayo ya. Sudah? Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Lembar kerjanya setiap kelompok. Perhatikan ya. Perhatikan lembar kerjanya. Di situ ada nama kelompok. Nama kelompoknya dituliskan semua. Dituliskan semua nama teman-temannya. Di situ baca dulu petunjuk kerjanya. Kita setelah itu terus dulu nama kelompoknya, kita turun ke lapangan. Ini ada lidah mertua di depan. Jangan. Ini lidah mertua. Ya, itu lidah mertua. Ya. Jangan. Apa yang dia mati buah kita? Bawahnya. Apain Bu? Duduk di sini ya. Sampai menemukan selesai baru kita naik ke atas. Ya? Apalagi nama ilmiahnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Serayula. Kami ingin menyampaikan hasil pengamatan diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meisha Melani. Perkenalkan, nama saya Kurniawi. Baik, ini penyajian materi akan disampaikan oleh Kurniawi. Kembopoda dikenal sebagai serai atau serai merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Batang pohon serai ini begitu khas sehingga sering juga dimanfaatkan sebagai bahan alami pengusir nyamuk. Deskripsi bagian tanaman serai. Di deskripsi bagian tanaman serai ini ada 6 bagian, akan tetapi kami tidak mengambil semuanya. Kami mengambil hanya 3 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun. Selanjutnya itu ada biji, bunga, dan deskripsi manfaat. Yang pertama fungsi akar, dan yang terakhir atau yang ketiga fungsi daun, yaitu yang pertama tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan fotosintesis, yang kedua alat pernapasan tumbuhan, dan yang ketiga tempat pengeluaran uap air yang berlebihan. Dari hasil pengamatan kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok tidak mertua ingin bertanya, apa nama latin serai? Ilmiahnya? Nama latinnya adalah Kembopoda citratus. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tidak mertua ingin menyampaikan hasil observasi dan diskusi kami yang akan disampaikan oleh Tuna. Tuna dipersilakan. Deskripsi bagian lidah mertua memiliki ciri khas pada bentuk daunnya yang berdiri tegak, tebal, keras, dan meruncing tajam pada bagian ujungnya. Akar-akar daun memiliki warna yang berwarna hijau muda, tua, hijau abu-abu, dan lain-lain. Serta daun yang hingga dioksin. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok Serai 2. Kami menanyakan apa saja apa saja keistimewaan lidah mertua. Jadi, lidah mertua memiliki keistimewaan dapat menyerap racun berbagai jenis racun yang mampu dapat menyerap racun, dan racun yang mampu diserap adalah karbon dioksida, nikotin, benzene, formaldehyde, hingga dioksida. Bagaimana? Bisa banyak-banyak. Akan terbuka. Ya, membuka pertanyaan kelompok lain, kelompok bertanya silakan. Saya mau tanyakan, kan kami nggak terlalu tahu lidah mertua, jadi apakah lidah mertua ini bisa kayak berfungsi buat kayak kesehatan gitu, lagi jadi obat gitu nggak sih? Bisa. Lidah mertua bisa menyembuhkan. Kan tadi sudah dibilang kalau lidah mertua itu
Ya, bisa menyembuhkan racun, bisa mengobati diabetes, hingga kanker saluran ganas, dan juga wasir. Mau lagi nanya lagi? Boleh. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya, kalian sudah mempresentasikan hasil proyek sementara kalian, ya. Di mana kalian objeknya apa saja tadi? Serai, yang kedua, kaset, mangga, serai. Berarti yang diamati serai itu ada dua kelompok yang mengamati tentang serai, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Berdiri. Kesimpulan yang kita pelajari materinya apa? Ya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahwa lidah mertua itu dapat berfungsi sebagai obat, dapat melawan racun, ya. Terus yang selama ini kita tahu itu hanya bisa menciptakan hias. Ya, baik, ya. Di depan kelas kali itu ternyata banyak sekali manfaatnya, ya. Dengan adanya materi tes rapor observasi ini, kamu mengamati bola yang makhluk hidup, ya. Itu ternyata semuanya itu ada manfaatnya. Terutama sekali itu lidah mertua kalau diperhatikan. Itu lidah mertua itu pasti ada, kalau di bank itu pasti ada ditanam. Taruhan, karena apa? Itu untuk orang yang merokok, apalagi ruangannya ber-AC, ya. Jadi itu dia menyerap. Asap rokok itu diserapnya, nikotin itu diserapnya oleh lidah mertua. Lidah mertua, ya. Terus serai juga, ya, banyak sekali fungsinya. Apalagi kaset yang ada di sekitar sekolah kita. Jadi semua yang kalian amati itu semuanya ada di lingkungan sekolah kita. Jadi nanti kalian hasil kerangka yang kalian tulis itu kalian kembangkan menjadi teks laporan hasil observasi individu, ya. Di rumah, ya, kalau sepanjang jalan ada kendala boleh WhatsApp ibu, ya. Oke, ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Keluar kelas. Bisa apa? Menghirup sambil lihat tanaman lain, lihat juga kakak-kakak kelasnya apa? Oke, ya. Jangan lupa dikerjakan proyeknya di rumah. Kerangkanya silakan disimpan dulu, nanti pertemuan berikutnya baru dikumpul, ya, sama teks laporan hasil observasinya, ya. Kita ada presentasi juga di situ. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengamati. Apa yang diamati? Oh, tanaman yang dipilih, ya. Ini serai. Terus apa lagi yang diamati? Kalau begini? Seri. Samir, namanya? Serai. Berarti, ya, materinya melanjutkan sampai kemarin, ya. Berarti kalian sudah membuat apa proyeknya di rumah? Membuat teks LHO. Teks LHO. Apa itu teks LHO? Iya, namanya. Mengkonsumsi laporan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Apa sih itu mengkonsumsi? Mengembangkan, Bu. Jadi mengkonstruksi itu sama dengan menyusun atau mengembangkan, ya. Jadi istilah kerennya adalah mengkonstruksi. Berarti mengkonstruksi adalah menyusun atau mengembangkan. Apa yang disusun? Apa yang dikembangkan? Nah, kerangkanya.
berdasarkan kelompok ya. Berarti yang individu sudah dibuat? Ya ini ya nanti. Jadi nanti kalian intinya masing-masing membuat teks laporan hasil observasi ya. Kalian kemarin sudah menentukan topik yang akan diobservasi, sudah menyisihkan. Sekarang kalian bagiannya ini. Hari ini adalah menata informasi dan mengembangkan kalimat pada setiap paragraf. Kerangkanya sudah punya kan masing-masing? Ibu bagikan LKPD masing-masing. Terus saya bagikan dulu ya. Saya jelaskan. Jangan dicoret, nanti saya jelaskan. Ini coba perhatikan yang saya bagikan ya, lihat petunjuk belajarnya, terus tulis nama kelas terakhir. Ini individu ya, individu. Kalau yang kolom ini sudah dikerjakan kan kemarin? Nah tinggal dimasukkan ya, tinggal dimasukkan, itu yang kerangkanya. Terus nanti di sini kalian adalah menulis kembali buat laporan tes observasi ya. Ya, itu dipindah ke dalam sini. Yang 30 menit habis itu presentasi. mempresentasikan hasil proyek teman-teman selain ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Misha Meliani sebagai moderator. Di sebelah saya ada Bunyamin sebagai penyajian materi. Sebelahnya lagi ada Adia dan Nia sebagai anggota. Baik, saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terakhir saya menyampaikan penyajian materi dari tanaman serai yang kami amati Campylobacter jejunum atau serai yang biasa kita kenal sebagai serai merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai hidangan. Batang serai juga memiliki bau atau aroma yang begitu khas sehingga sering juga digunakan sebagai bahan alami pengusirnya. Serai dipercaya berasal dari Asia Tenggara atau Sri Lanka.
Tanaman ini tumbuh alami di Sri Lanka, tetapi dapat ditanam pada berbagai kondisi tanah di daerah tropis yang lembab, cukup sinar matahari, dan memiliki curah hujan relatif tinggi. Secara fisik, serai mirip dengan rumput, namun memiliki ukuran yang lebih besar. Daunnya memiliki tekstur kasar dan tajam pada bagian sampingnya. Ketika daun serai disobek, wangi khasnya menyerap. Bagian serai yang biasa digunakan sebagai bumbu masak adalah batang serai. Bagian-bagian serai dan bagian-bagian tumbuhan serai yang kami amati adalah akar, batang, daun. Serai memiliki akar yang besar. Morfologi akarnya merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek dan akarnya berwarna coklat muda. Batang tanaman serai bergerombol dan berumpit serta lunak dan berongga. Daun serai mirip dengan rumput namun memiliki ukuran yang lebih panjang, tekstur kasar, dan tajam pada bagian sampingnya. Manfaat: serai merupakan obat tradisional yang sudah turun-temurun digunakan oleh nenek moyang kita dahulu. Menurut ahli kesehatan, serai bermanfaat untuk mengurangi lemak dalam tubuh, membantu nafsu makan, dan lain-lain. Baik, dengan rekan kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Batang serai, kandungannya. Batang tanaman serai bergerombol dan berumpit serta lunak dan berongga. Manfaatnya juga bisa sangat berfungsi. Batang serai memiliki bau atau aroma yang begitu khas sehingga sering juga digunakan sebagai bumbu alami untuk nyamuk dan juga kadang digunakan sebagai bumbu masak gitu. Tidak, yang dikandungnya dari batang serai itu apa? Kami tidak bisa menjawab karena yang kami cari dan yang ada di fakultas kami hanya itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari kelompok Purmangga. Saya ingin bertanya, apa saja kegunaan Kegunaan berarti manfaatnya kan? ya? Manfaatnya itu sangat banyak sekali. Selain bisa digunakan untuk bumbu masak, manfaat serai juga bisa digunakan buat kesehatan. Atau yang sering kita kenal sebagai obat-obat tradisional. Karena kebanyakan obat-obat tradisional itu digunakan oleh tanaman-tanaman serai ini. Dipergunakan gitu. Langsung pasien yang banyak-banyak. Bisa lagi? Sudah, kasih ya. Dapat saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sumatera tentang ingat kalau kita presentasi, kalau ada yang bertanya di luar daripada yang kalian bahas, maksudnya bukan tidak perlu jawab, dia baca. Kami hanya membahas masalah ini. Jadi tidak keluar mana-mana. Jadi apa yang kita bahas, itulah yang kalian jawab. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kalau misalnya bertanya di luar daripada yang kalian bahas, boleh tidak dijawab. Bukan berarti kalau tidak dijawab